Minyak bumi atau petroleum dijuluki juga sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai macam hidrokarbon sebagai seri alkana namun bervariasi pada komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakteristik, struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didih sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, semakin majunya penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Arderica. Jumlah minyak yang besar ditemukan di tebing sungai Isis, salah satu anak sungai dari sungai Efrat. Tablet dari kerajaan Persia kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah atas menggunakan minyak bumi. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumber yang digali dengan bambu. Pada tahun 1850, Ignacy Lukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendestilasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah. Maka dengan segera pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara. Pengobaran minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat kerajaan Rusia berkuasa. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi, material tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun sepanjang pantai, atau danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan material tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat, sehingga paling tidak, bagian material organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian laut dalam. Waktu terus berjalan secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke bawah permukaan bumi. Material organik yang terbenam semakin dalam akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Pada umumnya, minyak bumi biasa terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan dan gaya buoyancy, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan itu, lalu berhenti terakumulasi sampai perangkap itu penuh. Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu, minyak bumi dibawa ke tempat penghilangan minyak sehingga senyawa hidrokarbon ini bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya. Hasil penyulingan minyak inilah yang digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Jenis-jenis bahan bakar itu antara lain adalah LPG minus 40 derajat Celcius, butana minus 12 sampai minus 1 derajat Celcius, bensin minus 1 sampai 180 derajat Celcius, bahan bakar jet 150 sampai 205 derajat Celcius, minyak tanah 205 sampai 260 derajat Celcius, minyak bakar 205 sampai 290 derajat Celcius, diesel 260 sampai 315 derajat Celcius.